Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Fitriyanti, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Mayang kelas Jember 4. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4, bagaimana kita membangun budaya positif di lembaga kita. Seperti yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya, bahwasanya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus dilaksanakan dengan melihat kodrat alam dan kodrat zaman dari sang anak. Erat kaitan dengan tujuan pendidikan tersebut, artinya seorang guru penggerak harus menjalankan nilai-nilai dan perannya, antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan tujuan agar visi dari apa yang sudah menjadi tujuan sekolah untuk mewujudkan murid berprofil Pancasila itu bisa tercapai. Salah satu upaya nyata yang dilakukan seorang guru penggerak untuk menjalankan nilai-nilai dan peran tersebut adalah mampu menciptakan budaya positif di sekolah, antara lain dengan menanamkan disiplin positif, memahami kebutuhan dasar siswa, menempatkan diri pada posisi kontrol, monitor, dan manajer, serta mengajak siswa untuk melakukan restitusi. Salah satu bentuk dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah menanamkan disiplin positif. Bagaimana cara menanamkan disiplin positif itu ke siswa? Yang pertama adalah dengan cara memberikan keteladanan, kemudian membangkitkan motivasi internal dari siswa, bukan karena eh, motivasi eksternal, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dipuji, tetapi bagaimana kita membangkitkan motivasi dalam diri siswa, mereka sadar diri untuk bisa bersikap positif, bersikap disiplin yang timbul dari keinginan mereka sendiri. Kemudian dengan cara membuat keyakinan kelas. Artinya di sini tidak semata-mata kita menginginkan agar siswa kita menaati peraturan saja, tetapi kita bagaimana membuat kesepakatan dengan siswa sebagai bentuk keyakinan agar nantinya mereka dengan ikhlas, dengan sukarela menjalankan aturan-aturan itu dan memahami maksud dari aturan itu kenapa diterapkan, karena mereka terlibat langsung dalam menyusun keyakinan kelas. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang guru ketika ada siswa bermasalah, yaitu bagaimana seorang guru mampu memahami kebutuhan dasar dari seorang anak. Pada dasarnya, setiap anak itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta kasih. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, yaitu penguasaan atas kemampuannya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Biasanya seseorang yang melakukan suatu kesalahan atau anak yang melakukan kesalahan tertentu itu adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Sehingga seorang guru wajib mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dasar anak tersebut sehingga melatar belakangi mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Selanjutnya, seorang guru apabila ingin menanamkan disiplin positif pada siswa, yaitu dengan menempatkan diri pada posisi kontrol monitoring dan kontrol manager. Apa itu kontrol monitoring?
Kontrol monitoring artinya seorang guru ketika menyelesaikan sebuah permasalahan itu bukan bertugas sebagai penghukum, namun memberikan konsekuensi atau sanksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh siswa, sehingga siswa dapat bertanggung jawab dan memahami apa yang menjadi kesalahannya. Siswa tidak merasa tersakiti, terlukai, namun dia menyadari bahwa sanksi atau konsekuensi yang diberikan oleh seorang guru tersebut merupakan bagian dari sebuah akibat dari tindakan yang dilakukan. Kemudian, kontrol manager adalah bagaimana seorang guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Sehingga bukan guru yang memecahkan permasalahannya, tetapi guru hanya menuntun sehingga siswa bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Hal yang harus dilakukan selanjutnya dalam upaya menanamkan disiplin positif pada siswa yaitu kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu upaya untuk membantu murid menjadi memiliki disiplin positif, memiliki tujuan, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Mereka dilatih untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Di sini guru hanya berperan sebagai penuntun dan pendamping siswa, bukan memaksakan keyakinannya untuk diikuti oleh siswa tersebut. Demikianlah upaya-upaya bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menanamkan budaya positif di lembaga kita, memberikan penanaman disiplin positif kepada siswa, bukan memaksakan apa yang menjadi keyakinan atau kehendak dari seorang guru kepada siswa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.